Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Zatria dengan NIM 18010046. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari proposal yang kami buat, yaitu tentang eksekutif summary dan latar belakang dari proposal yang kami buat. Nah, yang pertama itu menjelaskan tentang eksekutif summary yang proposal yang kami buat itu tentang tempe yang berbahan dari jagung. Biasanya orang Indonesia sudah terbiasa memakan bahan tempe itu dari kedelai gitu. Jadi kami membuat sebuah inovatif di mana tempe yang kami buat ini dari bahan jagung yang memiliki ciri khas yang rasa yang cukup berbeda dari biasanya. Salah satu kelebihan yang ditonjolkan adalah kandungan dari karotenoid yang dimiliki oleh jagung ini untuk mengatur fungsi-fungsi kekebalan dari tubuh atau imun dari masyarakat gitu. Berarti jagung ini juga memiliki khasiat kesehatan bagi yang mengonsumsi tempe dari berbahan jagung. Kami memiliki rencana untuk mendirikan usaha pengelolaan tempe menjadi berbahan jenis makanan yang enak, sehat, dan berkhasiat ya tentunya. Dan ini juga bermanfaat bagi petani di Indonesia. Biasanya orang Indonesia itu sangat terlalu membutuhkan kedelai untuk bahan untuk pembuatan tempe. Nah, di sini kami membuat itu dari jagung. Yang kedua itu latar belakang dari proposal yang kami buat, yaitu tempe itu sudah dikenal di masyarakat Indonesia sejak abad 16 dan tempe terpopuler hingga saat ini. Melihat harga kedelai yang cukup tinggi, otomatis kami membuat sebuah inovasi di mana kita itu tidak terlalu membutuhkan bahan itu kedelai untuk pembuatan tempe, namun kami tukar dengan bahan jagung. Yang kedua itu tujuan dari usaha yang kami buat itu yang pertama dapat memajukan produksi dan hasil tempe yang bahannya jagung ya. Yang kedua dapat menambah pendapatan petani jagung di Indonesia. Yang ketiga dapat meningkatkan kualitas tempe yang kaya protein bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan jagal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 18010057. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi proposal kami, yaitu tentang analisis produk, yang mana jenis dan nama produk usaha kami yaitu tempe jagung, yang mana jenis usaha yaitu usaha industri, karena tempe jagung merupakan olahan yang berbahan baku jagung yang dicampuri oleh jamur dengan proses fermentasi menjadi tempe jagung. Oleh sebab itu, tempe jagung ini termasuk ke dalam jenis usaha industri. Selanjutnya yaitu keunggulan produk dibandingkan dengan produk lain, yaitu
sini kami membuat tempe jagung dengan berbagai keunggulan, yang mana salah satunya yaitu tempe jagung kami ini memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dengan tempe kedelai, yaitu dengan seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lain-lain. Kedua yaitu tempe jagung ini berbahan baku jagung, sehingga berbeda dengan tempe yang lain. Itu sebuah keunggulan dari produk kami. Selanjutnya yaitu kita kaitkan dengan produk lain, yang mana di sini kami memakai bahan yang sama dengan tempe lain, yaitu ragi. Jadi bahan baku kami yaitu jagung yang dicampur ragi. Keterkaitannya yaitu sama-sama memakai ragi untuk pembuatan tempenya, dan keterkaitannya lagi yaitu tempe jagung ini juga sama-sama bermanfaat sebagai bahan baku untuk makanan, atau olahan lainnya. Jadi sama seperti tempe kedelai, sama-sama juga dimanfaatkan untuk makanan yang lain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanovita dengan NPM 18010050. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu proposal business plan kelompok kami. Yang bab selanjutnya yaitu pada bab analisis pasar. Yang pertama yaitu profil konsumen, yaitu merupakan masyarakat umum yang yang menjadikan tempe sebagai salah satu bahan gunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Di sini kami menargetkannya yang konsumen itu kayak ibu rumah tangga ataupun para pengusaha kuliner yang ada pada daerah sekitar. Yang selanjutnya yaitu potensi dan segmentasi pasar, yaitu yang mana yang pertama yaitu mengembangkan potensi baru dalam mengolah tempe dari bahan dasar jagung. Yang kedua yaitu produk kami mampu bersaing dengan tempe yang berbahan dasar kedelai. Yang selanjutnya itu selain usaha utama tempe ini, kami juga mempunyai produk sampingan berupa pengolahan tempe yang dijadikan keripik dengan berbagai rasa. Dan selanjutnya kami menimbulkan untuk meningkatkan minat dan daya tarik masyarakat terhadap produk olahan kami yang mana tempe yang berbahan dasar jagung. Langkah kami selanjutnya, karena mungkin mahalnya kedelai, kami mengubah tempe atau memperbaharuinya menjadi berbahan dasar jagung sehingga bernilai lebih ekonomis di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pesaing dan peluang pasar. Mungkin pesaing di sini adalah produk olahan tempe yang berbahan dasar kedelai lebih populer di masyarakat. Mungkin yang selanjutnya itu ketidaktahuan masyarakat atas keripik olahan tempe berbahan dasar jagung. Selanjutnya itu harga bersaing karena dikarenakan tempe berbahan dasar jagung masih digunakan dengan tenaga manusia atau tenaga manual, sedangkan produk tempe dari berbahan dasar kedelai sudah menggunakan mesin yang lebih canggih sehingga lebih cepat dalam proses produksinya. Yang selanjutnya itu keunikan produk kami mungkin yang kurang menarik perhatian minat pembeli. Yang selanjutnya itu peluang pasar. Peluang pasar itu dari keunikan dari olahan tempe berbahan dasar jagung memiliki kaya manfaat dan sumber protein yang tinggi. Selain dan menarik minat masyarakat dengan olahan inovasi baru yang kami ciptakan, bahan baku yang sangat mudah ditemukan dalam lingkungan sekitar, dan belum adanya informasi terkait dengan pembuatan pengolahan tempe dari berbahan dasar jagung.
kami hadir di sini supaya kurangnya impor tingginya impor kedelai, sehingga kami menciptakan produk olahan tempe dari jagung. Selanjutnya yaitu media promosi yang kami gunakan yaitu adalah memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang sehingga bisa menjangkau masyarakat luar. Jadi kami mempromosikan produk kami melalui media sosial, dan kami juga akan memproduksikan produk kami di media cetak seperti selebaran atau promosi-promosi pada yang akan kami tempelkan pada toko-toko yang akan kami ajak bekerja sama dalam menjualkan hasil produk kami. Jadi kami selain memproduksikan di media sosial, kami juga bekerja sama dengan beberapa toko-toko terkait atau swalayan terkait tentang produk kami. Yang selanjutnya yaitu target atau rencana penjualan tahunan. Target kami dalam 1 tahun dalam penjualan ke depan lebih banyak memproduksi tempe dan kerip tempe lebih tepatnya dari berbahan dasar jagung, sehingga kami lebih banyak menjangkau reseller-reseller yang ada pada daerah maupun luar daerah, dan toko atau swalayan akan kami ajak bekerja sama, sehingga diharapkan dalam 1 tahun ke depan, jika usaha kami berjalan dengan lancar, kami akan membuat rumah produksi disertai dengan toko yang menjual hasil produksi kami. Jika peminat akan produk kami banyak, hal ini bisa menumbuhkan peluang kerja bagi masyarakat sekitar di daerah rumah produksi. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang kami terapkan, yaitu rencananya pemasaran dari tempe berbahan dasar jagung ini kami akan mengajak bekerja sama toko-toko serta swalayan terdekat. Lalu setelah banyak permintaan dari konsumen, kami akan membuat sebuah toko yang khusus menjual barang-barang yang kami produksi dari olahan tempe tersebut, dan agar dikenal oleh masyarakat luas, kami juga akan mengadakan penjualan melalui media sosial dan mengikuti berbagai kegiatan pameran yang diadakan oleh pemerintahan daerah setempat untuk mempromosikan produk kami melalui bazar atau Car Free Day yang dilakukan pada daerah setempat atau daerah lingkungan kami memproduksi. Dengan demikian diharapkan timbulnya minat masyarakat terhadap produk olahan kami yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar serta petani jagung, di samping produk olahan kami yang memiliki berbagai manfaat. Selanjutnya yaitu analisis produk. Pemanfaatan jagung sebagai bahan baku dari produk tempe ini, yang mana akan dihasilkan yaitu tempe berbahan dasar jagung serta produk sampingan mungkin berupa keripik. Tapi kami lebih terfokus di sini yaitu bagaimana cara memproduksi atau memperbanyak produksi tempe dari olahan jagung itu sendiri, serta di mana jagung yang diolah sedemikian rupa sehingga yang mana dimanfaatkan menjadi tempe dan bahan pangan serta produk sampingan berupa keripik jagung ini. Lalu setelah tempe atau produk kami diolah, akan dibungkus dan dikemaskan serta dijual pada toko-toko swalayan maupun media sosial yang kami gunakan dalam mengolah atau mempromosikan produk kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Jika peminat akan produk kami banyak, hal ini bisa menumbuhkan peluang kerja bagi masyarakat sekitar di daerah rumah produksi. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang kami terapkan, yaitu rencananya pemasaran dari tempe berbahan dasar jagung ini
kami akan mengajak bekerjasama toko-toko serta swalayan terdekat. Lalu setelah banyak permintaan dari konsumen, kami akan membuat sebuah toko yang khusus menjual barang-barang yang kami produksi dari olahan tempe tersebut, dan agar dikenal oleh masyarakat luas, kami juga akan mengadakan penjualan melalui media sosial dan mengikuti berbagai kegiatan pameran yang diadakan oleh pemerintahan daerah setempat untuk mempromosikan produk kami melalui bazar atau car free day yang dilakukan pada daerah setempat atau daerah lingkungan kami memproduksi. Dengan demikian diharapkan timbulnya minat masyarakat terhadap produk olahan kami, yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar serta petani jagung, di samping produk olahan kami yang memiliki berbagai manfaat. Selanjutnya yaitu analisis produk, pemanfaatan jagung sebagai bahan baku dari produk tempe ini, yang mana akan dihasilkan yaitu tempe berbahan dasar jagung serta produk sampingan mungkin berupa keripik. Tapi kami lebih terfokus di sini yaitu bagaimana cara memproduksi atau memperbanyak produksi tempe dari olahan jagung itu sendiri, serta di mana jagung yang diolah sedemikian rupa sehingga untuk yang mana dimanfaatkan menjadi tempe dan bahan pangan serta produk sampingan berupa keripik jagung ini. Lalu setelah tempe atau produk kami diolah, akan dibungkus dan dikemaskan serta dijual pada toko-toko swalayan maupun media sosial yang kami gunakan dalam mengolah atau mempromosikan produk kami. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu peluang pasar. Peluang pasar itu dari keunikan dari olahan tempe berbahan dasar jagung memiliki kaya manfaat dan sumber protein yang tinggi. Selain dan menarik minat masyarakat dengan olahan inovasi baru yang kami ciptakan, bahan baku yang sangat mudah ditemukan dalam lingkungan sekitar, dan belum adanya informasi terkait dengan pembuatan pengolahan tempe dari berbahan dasar jagung. Dan kami hadir di sini supaya tingginya impor kedelai, sehingga kami menciptakan produk olahan tempe dari jagung. Selanjutnya yaitu media promosi yang kami gunakan, yaitu adalah memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang sehingga bisa menjangkau masyarakat luar. Jadi kami mempromosikan produk kami melalui media sosial, dan kami juga akan memproduksikan produk kami di media cetak seperti selebaran atau promosi-promosi yang akan kami tempelkan pada toko-toko yang akan kami ajak bekerja sama dalam menjualkan hasil produk kami. Jadi kami selain memproduksikan di media sosial, kami juga bekerja sama dengan beberapa toko-toko terkait atau swalayan terkait tentang produk kami. Yang selanjutnya yaitu target atau rencana penjualan tahunan. Target kami dalam 1 tahun dalam penjualan ke depan lebih banyak memproduksi tempe dan tempe lebih tepatnya dari berbahan dasar jagung, sehingga kami lebih banyak menjangkau reseller yang ada pada daerah maupun luar daerah, dan toko atau swalayan akan kami ajak bekerja sama, sehingga diharapkan dalam 1 tahun ke depan, jika usaha kami berjalan dengan lancar, kami akan membuat rumah produksi disertai dengan toko yang menjual hasil produksi kami. Jika peminat akan produk kami banyak, hal ini bisa menumbuhkan peluang kerja bagi masyarakat sekitar di daerah rumah produksi. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang kami terapkan, yaitu rencananya pemasaran
dari tempe berbahan dasar jagung ini kami akan mengajak bekerjasama toko-toko serta swalayan terdekat. Lalu setelah banyak permintaan dari Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penyampaian dari rekan saya tadi, yaitu lanjutan dari bab 4, yaitu tentang analisis pasar. Jadi yang selanjutnya yaitu adalah bagian yang H, bahan baku yang digunakan. Jadi pada proposal kami ini, kami menggunakan 3 bahan baku yang digunakan dan sangat terutama atau sangat esensial sekali, yaitu yang pertama ada jagung, ragi, dan juga daun pisang. Di sini kami mengambil satu kali pembuatan itu kami mencoba untuk memakai sebanyak 3 kg jagung dengan harga per kilonya jagung itu adalah Rp5.000, sehingga total dari jagung yang kita gunakan untuk sekali produksi itu Rp30.000. Lalu raginya itu kami menggunakan 100 gram untuk satu kali produksinya, di mana harga 100 gram dari ragi itu adalah Rp5.000. Dan juga ragi yang kami gunakan dalam pembuatan tempe jagung ini itu emang ragi khusus dan bukan ragi yang bisa digunakan untuk membuat kue. Jadi yang digunakan emang ragi untuk membuat tempe. Lalu daun pisang sendiri ini kami masukkan karena kami ingin nanti bungkusnya atau packagingnya itu kami tetap menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan dapat didapatkan di mana saja, seperti daun pisang, yang dimana kami menaruh harga itu Rp10.000 dengan per buahnya, sehingga karena kami membutuhkan sebanyak 20 buah, maka biaya yang kami perlukan itu Rp100.000. Sehingga dari bahan baku yang digunakan itu, dana yang diperlukan itu sebanyak Rp135.000. Lalu yang kedua itu adalah alat. Jadi pada pembuatan ini, alat yang kami butuhkan itu ada kompor, gas, panci, centongan, pisau, kayu, ember, dan stiker untuk label dari produk kami. Lalu barang-barang ini kami pakainya nanti untuk seterusnya, sehingga barang-barang yang atau alat yang kita gunakan ini akan bertahan lebih lama. Dan dapat dilihat pada proposal yang sudah kelompok kami berikan, itu dapat dilihat bahwa total dari alat keseluruhannya itu untuk dari biayanya itu sebanyak Rp849.000. Lalu kami juga memasukkan biaya transportasinya karena kami menimbang bahwa dalam mendistribusikan produk kami, itu kami nanti akan mengantar sendiri langsung atau menitipkan produk-produk kami itu ke berbagai kedai-kedai di sekitar wilayah terdekat, sehingga itu kami membutuhkan biaya untuk membeli bensin sebanyak Rp25.000 dengan 3 orang penyalur. Jadi kita membutuhkan biaya Rp75.000. Sehingga dari total bahan, alat, dan biaya transportasinya itu kami menghabiskan dana yaitu Rp1.059.000. Lalu bagian selanjutnya yaitu bagian I, pasokan bahan baku. Jadi bahan baku yang kami gunakan itu tentu saja jagung, dimana jagung ini kita beli dari petani di sekitar daerah tempat tinggal kita, yang mana dengan kita membeli dari petaninya ini langsung, itu dapat menguntungkan kita dari berbagai hal, seperti dari jumlah modal yang lebih kecil dari yang bisa kita gelontorkan, karena jika kita membelinya dari petani langsung itu biasanya harganya itu lebih terjangkau daripada distributor besar.
Lalu juga kita dapat membantu atau meningkatkan kualitas hidup petani di sekitar tempat tinggal, karena kita ikut membantu petani tersebut untuk menghabiskan sisa hasil panennya. Lalu yang selanjutnya yaitu J, proses produksi, di mana proses usaha ini itu dilakukan dalam bentuk industri rumahan, dan sebagai langkah awalnya kami itu akan membuat itu di salah satu rumah dari anggota kelompok, karena jika untuk menyewa satu buah tempat untuk memproduksi ini akan memakan biaya yang lebih banyak lagi, sehingga untuk bagian awalnya itu kami hanya menggunakan salah satu rumah dari anggota kelompok kami. Lalu jumlah produksi yang dihasilkan itu, karena di tengah pandemi corona yang terjadi pada saat sekarang ini, jadi kami belum bisa menjual langsung produk yang kami tawarkan, sehingga di sini jumlah produksi yang kami bisa realisasikan itu hanya bisa kami perkirakan, di mana pada minggu pertama itu kami mematok bahwa produk ini harus terjual 25 buah setiap satu minggunya. Dan itu terus bertambah setiap minggunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian mengenai proposal mini yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis keuangan, di mana analisis keuangan ini ada beberapa poin yang harus disampaikan. Yang pertama itu ada investasi yang diperlukan. Investasi yang sangat diperlukan dalam produk pengembangan usaha tempe jagung dalam kelompok kami, yaitu ada 8 poin. Yang pertama ada kompor, gas, panci, centongan, pisau, kayu, ember, label atau stiker. Ini merupakan sumber yang berasal dari modal pribadi, karena kami masih akan mengembangkan produk kami ini menjadi lebih besar, makanya kami harus mengolahnya dari awal dengan modal pribadi, modal sekecil-kecilnya. Yang kedua ada penentuan harga pokok penjualan. Di mana 1 kilogram jagung kami hargai dengan harga 10.000, 55 gram ragi kami hargai dengan harga 30.000. Lima buah daun pisang kami hargai dengan 50.000, dengan total harga pada harga pokok penjualan kami yaitu ada 63.000. Selanjutnya ada rencana neraca awal. Berikut ini merupakan berbagai sumber dari penggunaan kas yang selanjutnya akan dibekukan dalam yang pertama pada 28 Januari. Penyeteran modal awal oleh 5 orang anggota kelompok, masing-masingnya menyetor dengan harga 50.000 per orang. Pada hari esoknya kami langsung melakukan pembelian bahan baku produk dengan total pembelian 220.000. Pada esoknya kami melakukan penjualan dengan produk dengan harga senilai 5.000 per potongnya. Selanjutnya yaitu pada tanggal 28 bulan Januari tersebut, kas kami berjumlah 250.000 dengan modal awal kami 250. Pada tanggal 29 bulan Januarinya, pembelian bahan baku dengan harga 63.000 dengan hasil penjualan kami pada esoknya 125.000. Selanjutnya neraca akhir, yaitu penjualan dengan harga 125.000.
Maksud saya, aset kami berjumlah 312.000, kewajiban modal akhir kami 312.000, dengan total aset kami berjumlah 312.000. Laporan laba rugi kami yaitu dengan penjualan kami 125.000, dengan biaya bahan baku 63.000, laba bersih kami berjumlah 62.000. Perubahan modal awal kami yaitu 250.000, laba perusahaan 62.000, dan modal akhir 312.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu analisis sumber daya manusia. Di mana pada bab 7 ini, itu poin A-nya itu adalah pemanfaatan sumber daya manusia, di mana di dalam penggunaan SDM yang akan kami gunakan itu adalah masyarakat di sekitar tempat kami melakukan produksi, agar masyarakat di sekitar tempat kami berproduksi itu dapat memiliki pekerjaan tetap dan meningkatkan taraf hidup mereka masing-masing, karena kami di sini itu merujuk kepada orang-orang yang belum memiliki pekerjaan ataupun mereka yang memiliki pekerjaan yang tidak tetap atau serabutan. Lalu poin selanjutnya yaitu poin B, kualifikasi dari SDM yang dibutuhkan itu adalah yang pertama itu untuk bagian pengolahan dari tempe jagungnya. Kami memerlukan tenaga laki-laki karena ini adalah bagian yang sangat susah dan juga banyak produksi yang sekiranya tidak akan mampu dilakukan oleh wanita, dan juga umur minimal itu 17 tahun. Karena walaupun begitu, kami tidak ingin memanfaatkan sumber daya anak di bawah umur untuk melakukan produksi ini, lalu memiliki kekuatan fisik yang bagus. Lalu yang kedua itu bagian pemasaran, di mana bagian pemasaran yang kedua itu bagian pengemasan, di mana bagian pengemasan ini kami tidak memiliki kriteria khusus, terserah baik perempuan ataupun laki-laki, kami terbuka. Lalu untuk umurnya kami menerima minimal 14 tahun karena di sini ini tidak memerlukan keahlian yang sangat khusus untuk melakukan pengemasan. Lalu yang terakhir itu adalah bagian pendistribusian, di mana di sini kami memiliki sasaran untuk laki-laki saja, dan juga mereka tuh harus memiliki SIM C karena nantinya mereka itu akan mendistribusikan produk-produk itu ke kedai-kedai yang ada di sekitar tempat tinggal atau di sekitar tempat produksi yang kami lakukan. Lalu spesifikasi jabatannya pada bagian pengolahan tempe itu adalah orang yang akan mengolah tempe tersebut menjadi jagung tersebut menjadi tempe. Lalu bagian pengemasan, bagian yang akan membuat tempe itu atau membungkus tempe tersebut dengan daun sehingga tempe tersebut lebih menarik dan meningkatkan nilai jualnya. Dan yang ketiga itu adalah bagian pendistribusian, yaitu orang yang akan mendistribusikan produk-produk tempe jagung kami. Yang D ada sistem penggajian kompensasi. Jadi kami di sini menghitungnya per buah. Jadi di bagian pengolahan itu berapa banyak yang dihasilkan dari satu kali produk itu nantinya akan dikalikan dengan Rp500 per buah untuk bagian pengolahan, sedangkan bagian pengemasan itu kami mematok Rp100 per buah untuk bagian pengemasan, sedangkan bagian pendistribusian kami mematok 200 buah per potong dari tempe jagung yang kami jual. Terima kasih. Selanjutnya ada yang rencana anggaran biaya yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada kebutuhan investasi, di mana kebutuhan investasi kami ada 8. Yang pertama itu kompor dengan harga satuannya 300.000,
per unitnya, dengan total yang kami butuhkan adalah 300.000 untuk satu buah kompor. Dengan gas 20.000 harga satuan, kami butuhkan satu buah dengan harga total 20.000. Panci dengan harga satuan 50.000, kami membutuhkan 2 buah unit dengan harga totalnya 100.000. Centongan dengan harga satuan 15.000, kami membutuhkan 3 buah dengan harga totalnya 45.000. Pisau dengan harga satuan 15.000, kami membutuhkan 3 buah unit dengan harga 45.000 juga. Selanjutnya ada kayu dengan harga 13.000, kami membutuhkan 3 meter dengan harga 39.000. Ada ember dengan harga Rp20.000 untuk satu unit, kami membutuhkan 5 buah dengan harga total 100.000. Label atau stiker dengan harga satuan 1.000, kami membutuhkan 200 buah dengan harga totalnya 200.000. Jadi investasi keuangan kami dengan total pada modal pertama ini ada 849.000. Selanjutnya masuk pada kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja adalah dana besar yang dibutuhkan oleh pengrajin untuk mendukung perputaran usaha pada saat tertentu, sehingga cash flow atau aliran dana kami akan terjaga dengan baik pada kondisi lancar dan normal, agar perusahaan kami akan menjadi perusahaan yang insya Allah akan berkembang dengan baik, di mana kami membagi 3 buah bagian. Yang pertama ada bagian pengelolaan dengan gaji 500 rupiah per buahnya, dengan bagian pengemasan 100 rupiah per buah, bagian pendistribusian dengan harga 200 rupiah per buah. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.